Iya, kita lanjutkan, Bu. Ibu. Halo, Ibu, masih tolong dipahami ya. Dari penelitian ini tuh 3 skema penelitian ya, bisa ke efektivitas, bisa pengaruh, dan bisa ke hubungan gitu ya. Kalau misalkan pengaruh, saya sarankan Ibu cukup 2 variabel saja, variabel X dengan variabel Y ya. Variabel X-nya di sini adalah kegiatan rohis, kemudian variabel Y-nya terserah Ibu mau ke self control apa agresi verbal. Ya, kalau di pengaruh gitu ya. Nah, biar apa namanya statistiknya Ibu tidak berlibat dengan berganda lah gitu ya, biar simple. Nah, tapi kalau misalkan pengaruh, Ibu ini harus bikin 2 instrumen. Instrumen di variabel X dan instrumen di variabel Y. Ya, instrumen variabel X berarti di sini adalah kegiatan rohis yang diberikan itu harus ada instrumennya. Sedangkan tadi saya tanya ke Ibu tidak ada instrumen itu. Ya, berarti Ibu harus mengulang dari awal, menyusun instrumen tentang kegiatan rohis dan mengambil data ulang tentang kegiatan rohis dan variabel Y-nya. Variabel Y-nya mau apa terserah, mau tingkat kontrol atau tingkat agresi verbal terserah gitu ya. Tapi tidak ada membandingkan antara siswa aktif dengan yang siswa tidak aktif gitu ya. Kalau misalkan Ibu dipengaruh ya, ambil aja siswa yang aktif rohis. Gitu ya. Itu yang dipengaruh. Nanti uji statistiknya itu adalah uji regresi. Ya, persamaan regresi linear sederhana. Kalau berganda nanti kalau misalkan Ibu variabel Y-nya 2, Y1 dan Y2 itu nanti akan berganda. Saran saya itu akan lebih ribet lagi di statistiknya. Gitu ya. Bisa dipahami ya, Bu ya? Pengaruh tetap harus mengulang skripsi ya dan ke lapangan menyusun menyusun instrumen dan mengambil data ulang. Itu. Kemudian yang kedua, di hubungan. Hubungan ini tidak mencari sebab akibat. Ya, Bu, ya, mungkin bisa membandingkan hubungan antara self control dengan tingkat agresi verbal pada siswa anggota rohis misalkan. Ya, itu hubungan tapi menghilangkan tentang kontribusi rohisnya ya karena itu berupa kalau di hubungan tidak ada pengaruh gitu ya, tidak ada treatment yang diberikan. Nah, kalau misalkan pada hubungan ini Ibu kan sudah punya data ya tentang tingkat self control dengan instrumen self control dengan agresi verbal gitu. Tinggi tapi itu judulnya adalah hubungan atau korelasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan di efektivitas Ibu ingin mencari perbedaan gitu ya siswa, karena di sini kalau di efektivitas itu variabel X-nya kan berupa treatment, variabel Y-nya itu adalah skala sikap. Mau yang mana? Mau self control atau tingkat agresi verbal? Itu salah satu saja, pilih salah satu gitu ya. Tapi ini penelitian ulang ya, karena harus ada pretest ya, pretest instrumen yang sama, misalkan Ibu mengambil variabel Y-nya itu berupa tingkat self control misalkan. Nah, instrumen itu digunakan untuk pretest. Bagaimana hasilnya? Gitu ya. Kemudian Ibu melakukan treatment ya, treatment hanya kepada kan mengambil 2 kelompok nih, ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Misalkan siswanya itu yang diambil itu sebagai sampel, misalkan ada 50 misalkan. 25 dibagi 2 saja, 25 untuk kelas kontrol, 25 untuk kelas eksperimen gitu ya. Nanti pretest ini diberikan kepada kedua kelompok itu. Kelompok kontrol, kelompok eksperimen diberikan pretest gitu ya. Nah, kemudian Ibu lakukan treatment. Treatmentnya berupa rohis. Rohis beberapa pertemuan misalkan gitu ya. Diadakan rohis baru setelah adanya kegiatan rohis beberapa pertemuan itu dilakukanlah post test. Post test diberikan lagi kepada kedua kelompok tadi, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Gitu ya, nanti dibandingkan bagaimana gitu ya perbedaannya
sebelum dengan sesudah atau dengan uji T itu, diuji efektivitas. Gitu, Bu. Sok silahkan pertimbangkan penelitian Ibu akan mengarah kemana. Kalau skemanya begini, saya tidak akan meloloskan Ibu. Karena ini ada 3 penelitian, tapi nggak jelas ini Ibu tuh penelitiannya apa. Gitu. Ya Bu ya, seperti itu. Silahkan Bu, ambil salah satu Ibu komitmennya mau kemana. Dari situ biar saya bisa memberikan penilaian kepada Ibu. Pengaruh Ibu, karena sudah ada Kenapa? eee, saya, Yang eee, mana? lebih ke di pengaruhnya Ibu. Pengaruh, tapi Mhm. Ibu harus penelitian ulang. Bikin instrumen tentang kegiatan rohis, ya, disebar ulang, dan ambil salah satu instrumen mau tingkat self control atau agresi verbal, salah satu saja. Tetap ini penelitian ulang. Kalau mau dipengaruh, tetap penelitian ulang. Bisa dipahami, Bu? Siap, bisa Ibu. Ya. Ya, nanti perumusan penelitiannya cukup 3 pertanyaan saja. Yang pertama, seberapa besar tingkat kegiatan rohisnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, tentang seberapa besar tingkat self control, misalkan variabel Y-nya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh antara kegiatan rohis dengan terhadap tingkat self control. Itu saja 3 pertanyaan itu. Itu ya Bu ya. Silahkan nanti saya minta revisiannya yang sudah mengarah ke situ. Bisa dipahami Bu? Siap Ibu, bisa. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Eee, tidak untuk semuanya berarti ini full total revisi ulang ya, Bu? Total revisi. Total revisi, betul. Ya, nanti coba saya cari dulu skripsi yang pengaruh ya, yang pengaruh. Nanti Ibu ikuti setiap babnya, setiap subbabnya seperti itu. Baik, Ya, sebagai gambaran Ibu. Sebagai gambaran Ibu untuk menyusun skripsi ulang. Gitu ya, Bu ya? siap Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Izin Ibu, eee, pada perbandingan pada yang tadi 3 skema itu, untuk menurut Ibu lebih baiknya itu mengambil yang mana gitu? Jika Semuanya juga sama harus dilakukan, Bu. Semuanya sama harus dilakukan, gitu. Harus penelitian ulang semuanya juga. Ya terserah Ibu mau yang mana. tapi dari penjelasan Ibu tadi itu lebih, mudahnya bukan lebih mudah, lebih singkatnya itu di pengaruh dan juga hubungan, ya, Bu? Ya, Iya, boleh silahkan. karena jika di efektivitas itu, ada beberapa sub yang harus dilakukan tadi kan, dengan 2 treatment yang tadi, dengan kontrol dan juga Mhm. ya, Iya. Iya, antara pengaruh atau kehubungan aja gitu. Kalau misalkan mau pakai kontribusi rohis gitu ya, nanti di judul rohisnya itu jangan disingkat ya Bu ya, langsung saja jangan disingkat gitu. Untuk rohis tadi saya lihat di judulnya kontribusi ada dalam kurung rohis apa itu gitu, jangan disingkat gitu ya Bu ya. Oke, itu saja Bu. Kalau misalkan mau pakai kegiatan rohis mungkin lebih ke pengaruh. Tapi Ibu harus apa namanya? Harus bikin instrumen ya tentang kegiatan rohis
gitu ya, bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, evaluasinya, antusiasnya gitu loh. Gitu ya. Nah, itu instrumen disusun berdasarkan pada aspek dan indikator, ya kan? Ibu kan variabel X-nya kalau mau pengaruh itu kan variabel X-nya tentang kegiatan rohis. Berarti di bab 2 di landasan teori, Ibu harus ada aspek dan indikator dari kegiatan rohis. Gitu ya. Kemudian di variabel Y, misalkan Ibu menggunakan mengambil yang tingkat self control gitu ya. Nah, di teori harus ada aspek dan indikator dari self control itu. Itu ya Bu ya. Silakan nanti dirombak total si ini skripsinya. Gitu ya. Siap. Ada yang mau tanya lagi? Tidak, Cukup? Ibu, cukup. Oke, kalau cukup silahkan karena saya nggak bisa melanjutkan pengujiannya. Ya, ini belum jelas arahnya kemana gitu. Baik, itu saja. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari skripsinya. Ya, kita tutup. Sudah di screenshot untuk Sudah daftar hadir? sudah, Ibu. Sudah. Oke, kalau sudah ya kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Di Ibu, maaf sebentar. Di Ibu saya sebagai penguji berapa? Sebagai penguji 1. Gelombang 8 ya sekarang? Betul, Ibu. Sebentar, saya tulis dulu. Siti Romla Adawiyah. Adawiyah. Iya. Oke, baik. Itu ya, saya izin untuk keluar dari room ini ya. Terima kasih. Terima kasih kembali.